Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkana Fahid Ataya dari kelas 10 PPLG 6 absen 1 akan menjelaskan tentang dasar-dasar Python. Langsung saja kita mulai. Di sini tujuan videonya menjelaskan hal-hal dasar dari bahasa Python dan untuk menyelesaikan tugas PTS semester genap pelajaran informatika. Lanjut. Python yang kita akan bahas di sini ada dasar Python, operator, dan yang terakhir ada if else. Langsung saja ke yang pertama, yaitu dasar Python. Dasar Python dikenal sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena sintaksnya yang mirip dengan bahasa Inggris dan fokus pada keterbacaan kode, membuatnya menjadi pilihan yang bagus untuk pemula yang baru memulai dengan pemrograman. Mari kita lihat beberapa konsep-konsep dasar Python. Yang pertama, di sini ada variabel dan type data. Variabel adalah tempat untuk menyimpan informasi dalam program Anda. Di Python, Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel secara eksplisit. Python akan secara otomatis menentukan type data berdasarkan nilai yang Anda tetapkan. Contoh type data: angka atau integer 10 dan 25. Bilangan desimal float 3,14 dan min 9,2. Yang terakhir ada teks atau string halo dan selamat pagi. Di string, di teks, jika ingin membuat teks menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1 untuk membuat teks. Lanjut, yang kedua ada operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel. Python memiliki berbagai operator aritmatika, perbandingan, logis, dan lainnya. Contoh operator aritmatika pertama di sini ada plus, min, kali, bagi, dan modulus. Perbandingan di sini sama dengan, terus ada tidak sama dengan, yaitu tanda pentung dan sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Yang terakhir ada logika, and, dan, or, atau not, tidak. Lanjut. Di sini ada yang ketiga, ada pernyataan atau statement. Pernyataan adalah instruksi yang memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Python memiliki berbagai pernyataan untuk kontrol aliran program, input, output, dan lainnya. Contoh pernyataan di sini ada print, kurung buka dan kurung tutup, untuk menampilkan output di nilai konsol. Jadi kita print terus kurung buka jika ingin memasukkan teks menggunakan tanda petik. Teksnya misalkan halo dunia, petik lagi di sini lalu kurung tutup. Yang kedua ada if else, untuk membuat percabangan program berdasarkan kondisi. Yang ketiga ada for while, untuk membuat perulangan. Lanjut, yang keempat di sini ada komentar. Komentar digunakan untuk menambahkan penjelasan dalam kode Anda. Komentar tidak diabaikan oleh interpreter Python dan tidak mempengaruhi eksekusi program. Komentar dalam Python diawali dengan tanda pagar. Lanjut, di sini ada operator. Kita akan mempelajari lebih detail atau lebih dalam tentang operator yang sudah kita bahas di slide sebelumnya.
Operator dalam Python adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada nilai-nilai operand. Operator ini sangat penting untuk memanipulasi data, membuat perhitungan, dan mengontrol alur program Anda. Ini penjelasannya, kita lanjut saja di sini. Yang pertama ada operator aritmatika. Digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Seperti yang di awal sudah dijelaskan. Dan sekarang ini kita masuk ke contohnya saja. Yang penjumlahan itu 5 plus 3 sama dengan 8. Ini digunakan seperti pada matematika pada umumnya nih. Lanjut ke yang pengurangan, 10 min 2 sama dengan 8. Terus yang perkalian di sini menggunakan simbol bintang, 4 kali 5 sama dengan 20. Yang keempat ada pembagian, 6 bagi 2 menggunakan garis miring di sini yang hasilnya adalah 8. Modulus atau sisa hasil bagi yaitu 11 modulus 3 sama dengan 2. Lanjut, operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai dan menghasilkan nilai boolean, true atau false. Contoh, sama dengan 5 jika sama dengan 5 sama dengan true. Tidak sama dengan 7 jika tidak sama dengan 3 sama dengan true. Kurang dari 2 jika kurang dari 7 sama dengan true. Lalu ada lebih dari di sini 10 lebih dari 4 sama dengan true. Lalu yang kelima di sini ada kurang dari atau sama dengan. Jadi 4 kurang atau sama dengan 4 sama dengan true. Terus yang terakhir ada lebih dari atau sama dengan 9 lebih dari 7 sama dengan true. Lanjut, operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Contoh penugasan sederhana menggunakan sama dengan X jika sama dengan 10 titik. Yang kedua ada plus dan sama dengan penjumlahan penugasan. X plus sama dengan 5 itu dibacanya sama dengan X sama dengan X plus 5. Yang ketiga ada pengurangan menggunakan min dan sama dengan Y. Min sama dengan 3 dibacanya sama dengan Y sama dengan Y min 3. Perkalian menggunakan tanda bintang dan sama dengan Z kali sama dengan 2 dibacanya sama dengan Z sama dengan Z kali 2. Lanjut, operator logika. Operator logika digunakan untuk mengoperasikan nilai boolean. Contoh, N atau dan. Jadi X lebih dari 0 dan Y kurang dari 10 true jika kedua kondisi benar. Or atau X sama dengan 5 atau Y sama dengan 8. True jika salah satu kondisinya benar. Not atau tidak. Not X sama dengan 0. True jika X tidak sama dengan 0. Operator keanggotaan.
Operator keanggotaan digunakan untuk mengecek keberadaan suatu elemen dalam koleksi data, seperti list atau string. Contoh, in ada di dalam. Jadi 5 in kurung buka 1 3 5 7 true karena 5 ada di dalam list tersebut. Yang kedua ada not in, tidak ada di dalam. Jadi 2 not in teks menggunakan tanda petik halo true karena 2 nggak ada dalam string halo. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.